Apa yang dimaksud dengan penyakit cacar monyet? Bagaimana penyebaran penyakit ini saat ini? Apakah sudah ada kasus di Indonesia? Bagaimana gejala dan pencegahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang cacar monyet atau monkeypox. Apa yang dimaksud dengan penyakit cacar monyet? Cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox. Penyakit ini termasuk zoonosis, artinya penyakit yang ditularkan oleh agen infeksius seperti virus melalui hewan sebagai inang dan ditularkan ke manusia. Virus monkeypox tergolong dalam genus Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae. Termasuk dalam genus Orthopoxvirus ini antara lain virus variola, yaitu virus penyebab cacar smallpox, dan virus vaccinia yang digunakan dalam vaksin cacar smallpox. Penyakit ini umumnya terjadi di Afrika Tengah dan Afrika Barat. Mengapa dinamakan monkeypox atau cacar monyet? Monkeypox pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark ketika ada 2 kasus seperti cacar yang muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian. Sehingga penyakit cacar ini dinamakan monkeypox. Belakangan diketahui bahwa reservoir atau inang utama penyakit ini adalah hewan pengerat seperti tikus. Jika monkeypox adalah penyakit zoonosis, hewan apa saja yang dapat menularkan penyakit ini? Di Afrika, infeksi monkeypox telah ditemukan pada banyak spesies hewan seperti tupai pohon, Gambian giant rat, tikus bergaris, dormice, dan primata. Inang utama dari virus ini adalah roden atau tikus. Bagaimanakah sejarah penyebaran penyakit monkeypox ini? Kasus monkeypox pada manusia pertama kali tercatat pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2003, Amerika Serikat melaporkan kasus yang memiliki riwayat kontak dengan binatang peliharaan eksotis atau prairie dog yang terinfeksi oleh tikus dari Afrika yang masuk ke Amerika. Selanjutnya, pada tahun 2017 muncul kejadian luar biasa monkeypox di Nigeria. Tahun 2018, Inggris dan Israel juga melaporkan adanya kasus monkeypox. Pada bulan Mei 2019, ada laporan dari Singapura. Ada seorang warga negara Nigeria yang menderita monkeypox saat mengikuti sebuah lokakarya. 23 orang yang kontak erat sudah dikarantina untuk pemeriksaan dan pengawasan lebih lanjut. Saat ini diketahui wilayah terjangkit monkeypox secara global adalah Afrika Tengah dan Barat, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Nigeria, Ivory Coast, Liberia, Sierra Leone, Gabon, dan Sudan Selatan. Bagaimana perkembangan penyebaran penyakit saat ini? Sejak tanggal 13 Mei 2022, WHO telah menerima laporan kasus-kasus monkeypox yang berasal dari negara non-endemis. Dan saat ini telah meluas ke 3 regional WHO, yaitu regional Eropa, Amerika, dan Western Pacific. Negara non-endemis yang telah melaporkan kasus meliputi Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Amerika. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui pola penularan di negara-negara non-endemis monkeypox. Berdasarkan laporan WHO tanggal 21 Mei 2022, sebagian besar kasus dilaporkan dari pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara endemis
Dan sebagian kasus berhubungan dengan adanya keikutsertaan pada pertemuan besar yang dapat meningkatkan risiko kontak, baik melalui lesi, cairan tubuh, droplet, dan benda yang terkontaminasi. Apakah di Indonesia sudah ditemukan kasus monkeypox? Sampai saat ini belum ditemukan kasus monkeypox di Indonesia. Terkait munculnya kasus monkeypox di Singapura, apakah ada risiko penularan atau penyebaran ke Indonesia? Diketahui risiko penularan penyakit ini dari manusia ke manusia jarang terjadi. Maka dapat dikatakan risiko penyebaran ke Indonesia sangat rendah. Pemerintah Singapura juga sudah melakukan pengendalian yang cukup cepat untuk mengisolasi penderita dan mengkarantina kontak erat dengan penderita tersebut. Apakah monkeypox dapat menular? Sekali lagi, monkeypox merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan ke manusia dari hewan seperti monyet dan hewan pengerat atau rodent. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, lesi kulit, atau lesi mukosa dari hewan yang terinfeksi. Dan dapat juga jika mengkonsumsi daging hewan liar atau basmit yang terkontaminasi. Dapatkah terjadi penularan antar manusia, jadi dari manusia yang terinfeksi menular ke manusia yang sehat? Penularan antar manusia bisa terjadi, namun kejadiannya sangat jarang. Penularan antar manusia dapat terjadi akibat kontak jarak dekat dengan sekresi saluran pernafasan dari orang yang terinfeksi atau yang biasanya dikenal dengan droplet. Dapat juga melalui lesi kulit dari orang yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi oleh cairan pasien atau lesi. Untuk diketahui, penularan melalui droplet biasanya membutuhkan kontak yang lama sehingga anggota keluarga yang tinggal serumah atau kontak erat dengan kasus berisiko lebih besar untuk tertular. Penularan juga dapat terjadi melalui inokulasi atau melalui plasenta. Kapan seseorang yang terinfeksi monkeypox akan menularkan penyakitnya? Seseorang yang terinfeksi berisiko menularkan monkeypox sejak timbulnya ruam atau lesi. Setelah semua keropeng rontok, seseorang sudah tidak berisiko menularkan penyakitnya lagi. Bagaimana gambaran klinis penyakit monkeypox? Masa inkubasi atau jarak waktu dari masuknya virus atau infeksi sampai timbulnya gejala monkeypox biasanya berkisar 6-16 hari, tetapi dapat berkisar dari 5-21 hari. Gejala yang timbul diawali dengan demam, sakit kepala hebat, limfadenopati atau pembekaan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan lemah badan. Limfadenopati dapat dirasakan di leher, ketiak, atau selangkangan. Dalam 1-3 hari setelah gejala awal, atau yang disebut dengan fase prodromal, akan memasuki fase erupsi, berupa munculnya ruam atau lesi pada kulit, biasanya dimulai dari wajah, kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya secara bertahap. Ruam atau lesi pada kulit ini berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, kemudian berubah menjadi lepuh berisi nanah, kemudian mengeras atau membentuk keropeng, dan akhirnya akan rontok. Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai periode lesi tersebut menghilang dan rontok. Monkeypox biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14-21 hari. Kasus yang parah lebih sering terjadi pada anak-anak dan terkait dengan tingkat paparan virus dan tingkat keparahan komplikasi. Kasus kematian bervariasi, tetapi kurang dari 10% kasus yang dilaporkan. Sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Secara umum, kelompok usia yang lebih muda tampaknya lebih rentan terhadap penyakit ini. Siapa saja yang berisiko tertular penyakit ini?
Siapapun yang belum pernah terinfeksi virus penyebab cacar monyet berpeluang untuk mengalami penyakit ini. Akan lebih beresiko untuk terjangkit penyakit ini ketika yang pertama, melakukan kontak secara langsung tanpa memakai alat pelindung dengan binatang liar. Melakukan kontak dekat dengan hewan seperti monyet yang terinfeksi virus ini. Mengkonsumsi daging dan bagian tubuh lain binatang liar, apalagi jika tanpa terlebih dulu dimasak hingga matang. Kemudian, kontak dengan orang yang mengalami cacar monyet. Apa perbedaan utama monkeypox atau cacar monyet dengan smallpox atau penyakit cacar? Perbedaan utama terletak pada gejalanya, yaitu pada monkeypox terjadi limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening. Sedangkan pada smallpox biasanya tidak didapatkan. Bagaimana cara mendiagnosis monkeypox? Untuk mendiagnosis penyakit ini, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi gejala yang ada. Monkeypox hanya dapat didiagnosa secara pasti melalui pemeriksaan laboratorium. Harus dapat dibedakan dengan penyakit lain yang menimbulkan ruam kulit seperti cacar smallpox, cacar air atau varicella, campak, infeksi kulit akibat bakteri, kudis, sifilis, ataupun penyakit kulit akibat alergi obat. Limfadenopati atau pembengkakan kelenjar selama tahap prodromal dapat menjadi gambaran klinis khas untuk membedakan monkeypox dari cacar smallpox. Bahan pemeriksaan laboratorium diambil dari lesi atau usapan cairan dari eksudat lesi atau kropen. Bagaimana cara perawatan penderita monkeypox? Tidak ada pengobatan khusus atau vaksinasi yang tersedia untuk infeksi virus monkeypox. Pengobatan yang diberikan bersifat simptomatik dan suportif, diberikan untuk meringankan keluhan yang muncul dan meningkatkan daya tahan tubuh dari pasien. Pasien monkeypox akan dirawat di ruang isolasi untuk mencegah penularan terutama pada fase erupsi. Bagaimana cara pencegahan agar kita tidak tertular monkeypox? Monkeypox dapat dicegah dengan beberapa cara. Di antaranya, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol, menghindari kontak langsung dengan tikus atau primata, dan membatasi pajanan langsung dengan darah atau daging yang tidak dimasak dengan baik. Menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi, termasuk tempat tidur atau pakaian yang sudah dipakai oleh penderita. Menghindari kontak dengan hewan liar atau mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar atau yang disebut dengan bush meat. Pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit monkeypox agar segera memeriksakan diri jika mengalami gejala-gejala demam yang tinggi dan mendadak, pembesaran kelenjar getah bening dan ruam kulit dalam waktu kurang dari 3 minggu setelah kepulangan, serta menginformasikan kepada petugas kesehatan tentang riwayat perjalanannya. Petugas kesehatan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan sarung tangan, masker, dan baju pelindung saat menangani pasien atau binatang yang sakit. Demikian pembahasan kita kali ini. Apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, dan komen, serta jangan lupa nyalakan tanda notifikasi untuk dapat mengikuti update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.